Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 44, aku akan melumpuhkanmu. Pablo terkejut dan senang. Tuan Reyes, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa rupa Tuan Jordan? Kalau saya tidak mengenalinya dan akhirnya menyinggung perasaannya, saya akan berada dalam masalah besar. Tuan Reyes mendesah tak berdaya dan berkata, Orlando sangat bersih. Akan menjadi kotor begitu Anda datang ke sini. Setelah itu, ia memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan foto kepada Pablo. Orang dalam foto itu tidak lain adalah Jordan. Tuan Reyes sebenarnya adalah kepala pelayan keluarga Stelle, Frank. Meskipun ia hanya seorang kepala pelayan, ia telah belajar tentang investasi dari kakek Jordan selama bertahun-tahun dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan senilai miliaran. Selain itu, selama bertahun-tahun, butler Frank telah membantu mempersiapkan banyak orang, dan kebetulan Pablo adalah salah satunya. Ketika Pablo melihat foto Jordan, ia langsung memujinya. Tuan Jordan sangat tampan. Sekilas aku bisa tahu bahwa ia adalah keturunan keluarga kaya. Aku benar-benar berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Tuan Reyes berkata dengan dingin, Tuan Jordan sedang menjalani misi pelatihan yang ditugaskan oleh keluarganya, jangan ganggu dia. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Ya, jawab Pablo dengan hormat. Di gedung kantor S Corporation. Drew tiba di kantor Jordan pagi-pagi sekali dan cerah, dan dia menunggu di ruang rapat selama 2 jam. Sama seperti saat ayahnya, Herman, berkunjung untuk pertama kalinya, Drew tidak sempat bertemu Jordan, bahkan tidak diberi segelas air pun. Apa sebenarnya yang Tuan Stelle ini coba lakukan? Dia jelas-jelas menyukai adik perempuanku, Elle, tapi dia sangat acuh tak acuh padaku. Para keturunan keluarga papan atas ini benar-benar sangat eksentrik. Setelah melihat lagi riwayat obrolannya dengan Salvatore, tiba-tiba Drew teringat tentang fakta bahwa Jordan bekerja sebagai pengawal di S Corporation, atau begitulah yang dipikirkannya. Dia lalu menelepon Jordan. Di kantor presiden, Jordan terkejut melihat Drew meneleponnya di ponselnya. Tentu saja, dia tahu Drew sedang menunggu di ruang rapat perusahaannya dan ditinggalkan olehnya. Jordan berpikir, apakah dia akhirnya percaya bahwa akulah presiden perusahaan ini? Halo, Jordan menjawab telepon. Yang mengejutkannya, Drew berkata dengan nada merendahkan, Jordan, kamu sekarang ada di gedung kantor, kan? Datanglah ke ruang rapat. Mendengar nada merendahkan Drew, Jordan tahu bahwa Drew masih belum menyadari bahwa dia adalah presiden perusahaan. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Jordan tidak akan menemuinya sebagai presiden perusahaan. Namun, ia bersedia pergi ke ruang rapat untuk menemui Drew sebagai mantan menantu keluarga Camden, hanya untuk mendengar apa yang akan dikatakan Drew. Sesampainya di ruang pertemuan, Jordan menatap Drew dan bertanya, untuk apa kamu ingin bertemu denganku? Drew bertanya, di mana bos Anda, Tuan Stelle? Jordan menatap Drew dan berkata, Tuan Stelle sekarang sedang berbicara dengan seorang yang terbelakang mental. Drew tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurutku, orang itu juga terbelakang. Dia benar-benar menyita banyak waktu Tuan Stelle. Jordan berpikir dalam hatinya, Drew Camden, dasar bodoh. Aku merujuk padamu. Ada lagi? Tanya Jordan sambil tersenyum. Melihat betapa sombongnya Jordan, Drew membentak dengan tidak senang, Jordan, kamu hanya seorang pengawal, tapi kenapa kamu berpakaian seperti presiden perusahaan? Apa yang kamu pura-pura lakukan? Lagi pula, kau menghajarku di depan banyak orang penting di Orlando. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Jordan berkata, aku tahu. Bukankah kau menyuruh Salvatore untuk menjebakku? Sayangnya, Salvatore kesayanganmu tidak bisa membalaskan dendammu. Drew mendengus dan berkata, jangan terlalu sombong. Salvatore telah mendatangkan lebih dari 100 petarung ahli dari Asia Tenggara di bawah bosnya, Pablo Dalton. Jordan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, tapi hati-hati dalam perjalanan pulang setelah bekerja dan jangan terlalu mabuk di kelab. Jangan sampai kau dipukuli sampai babak belur. Hahaha. Jordan memikirkannya. Dia baru saja pulang kerja bersama Victoria akhir-akhir ini, dan dia tidak ingin Victoria terluka, meskipun dia sendiri tidak takut menghadapi para petarung itu. Oleh karena itu, Jordan berkata, begitukah? Kebetulan saja saya ingin sekali melayangkan pukulan. Suruh para petarung di bawah Salvatore atau Pablo itu datang langsung ke tempat parkir kantor. Mereka tidak perlu repot-repot mengerumuni saya setelah saya pulang kerja. Drew langsung bersemangat dan berseru, tentu. Aku akan menepati janjiku dan meminta Salvatore untuk mengirim bawahannya ke sini sekarang. Kalau kau punya nyali, turunlah ke tempat parkir dan tunggu di sana bersamaku sekarang. Tentu saja, Jordan mengangguk senang. Pejuang elit dari Asia Tenggara. Memang, sebagian besar dari mereka sedikit lebih kejam daripada para pejuang di sini karena keadaan di negara mereka menjadi lebih kacau setelahnya.
Namun, lingkungan tempat mereka dilatih jelas tidak sebrutal medan perang tempat Jordan berada. Ketika mereka tiba di tempat parkir bawah tanah, Drew membawa Jordan ke sudut dan kemudian mengambil batu bata untuk menghancurkan semua kamera pengintai di sekitarnya. Setelah itu, Drew berkata dengan puas, "Haha, sekarang kamera pengintai sudah hancur. Tidak akan ada bukti bahkan jika kamu terbunuh di sini. Begitukah? Itu artinya tidak akan ada bukti bahwa aku menghajarmu sampai mati di sini juga, kan?" Kata Jordan sambil tersenyum gembira. Apa yang kau coba lakukan?" Drew sangat terkejut hingga ia mundur selangkah. "Memukul." Jordan menamparnya dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. "Drew Camden, kamu bodoh. Kamu memanggil beberapa petarung untuk datang dan memukulku, tetapi apakah kamu pikir aku tidak akan menghajarmu sebelum mereka datang?" "Ah," jerit Drew. Setelah Jordan memukul Drew beberapa saat, mereka akhirnya mendengar suara Salvatore. "Lepaskan Tuan Camden." Salvatore berjalan mendekat bersama 10 pria berkulit sawo matang. Drew bergegas menghampiri Salvatore dan bersembunyi di belakangnya. Sambil menunjuk Jordan, dia membentak, "Jordan, aku akan melumpuhkanmu hari ini dan memastikan kau tidak bisa lagi menjadi pengawal."